Hidup Dina dengan NIM terakhir 021, di mana di sini saya akan melakukan langkah awal pada bayi yang baru lahir. Sebelumnya saya akan menanyakan kepada penguji atau dokter bagaimana kondisi dari ibunya, kondisi dari kehamilannya itu sudah cukup bulan atau belum, lalu apakah adanya ketuban pecah atau tidak, lalu jernih atau tidak cairan tersebut, lalu berapa jumlah bayi yang dilahirkan dan apakah adanya faktor resiko dalam kelahiran ini, di mana didapatkan data bahwa di sini adalah kehamilan yang ketiga tanpa partus pertama, lalu dengan abortusnya itu tidak pernah didapatkan bahwa faktor resikonya itu tidak ada. Lalu untuk bayinya sendiri itu sudah cukup bulan kandungannya tanpa adanya pecah ketuban, dan selanjutnya di sini saya akan melakukan info consent kepada keluarganya, di mana di sini ada bapaknya yang mengantar. Selamat siang Bapak, di sini saya dengan Dokter Yudia, di mana saya adalah dokter yang akan melakukan pembantuan dalam persalinan bayi pada hari ini. Di sini saya akan melakukan langkah awal dan bila diperlukan saya akan melakukan tindakan resusitasi atau penyelamatan nih Pak. Baik, selanjutnya di sini saya akan melakukan persiapan dari alatnya. Saya akan melepaskan aksesoris saya terlebih dahulu, di mana aksesoris saya sudah dilepas, dan melepaskan dari jam tangan. Jika menggunakan hijab yang menjuntai itu diharapkan menggunakan hijab yang tidak menjuntai. Setelah itu kita lakukan pelipatan dari lengan baju hingga daerah sikunya, di mana selanjutnya saya akan melakukan prosedur pencucian tangan dan melakukan persiapan dari alatnya. Itu alatnya adalah termoregulasi, airway breathing circulation drug, dan untuk alat untuk evaluasi, di mana untuk alat termoregulasinya di sini ada Infanorman yang dinyalakan 30 menit sebelum bayi datang, lalu menyiapkan dari 3 linen atau handuk. Di sini satu untuk sebagai penyangga bayinya nanti untuk posisi bayi menghidu, lalu yang kedua itu dikebatkan atau dilebatkan di Infanorman, dan yang ketiga itu nanti dilebatkan di lengan saya yang akan menerima bayinya nanti. Seperti itu. Di sini saya letakkan terlebih dahulu, lalu selanjutnya ada juga alat untuk termoregulasinya, itu ada plastik, topi, lalu ada inkubator untuk transportnya juga. Lalu untuk alat untuk airway-nya itu ada suction, di mana suctionnya itu ukuran 8, 10, 12 yang dihubungkan ke alatnya terlebih dahulu. Setelah itu juga terdapat adanya mekonium aspiration, adanya balon penghisap, lalu juga ada alat penghisap dengan kecepatan atau tekanan 80 sampai 100 mm Hg, lalu juga ada laryngoskop, serta ada alat untuk melakukan intubasi yaitu ETT dengan berbagai ukuran, lalu ada stiletnya juga, ada nifadnik, serta adanya spring untuk melakukan pengembangannya. Lalu untuk alat yang breathing itu ada balon mengembang sendiri, ada singkupnya juga, serta ada PET, lalu juga terdapat ada tipis resuscitation, lalu ada oksigen air dan oksigen blender. Lalu untuk alat sirkulasinya sendiri itu ada speed 10 cc, speed 1 cc, serta adanya cairan D10, NaCl 0,9, infus mikro, lalu adanya neovalon, dan adanya alat-alat untuk pemasangan kateter umbilikal. Lalu selanjutnya untuk obatnya atau drugnya itu ada epinefrin 1/10.000 dengan sudah berada di dalam speed 10 cc tersebut, dan alat untuk dibutamin dan dopamin. Serta untuk evaluasinya sendiri di sini ada alat yaitu saturasi oksigen, lalu ada stopwatch, lalu juga ada stetoskop serta glukometer untuk nanti pemeriksaan stabilnya. Seperti itu. Jadi alat-alat yang dipersiapkan itu adalah termometer, airway breathing circulation, dan drugnya. Lalu selanjutnya saya akan memanggil tim saya, di mana satu tim itu berjumlah dengan 3 orang. Yang pertama itu sebagai leadernya yang berada di atas kepala pasiennya, di mana di sini leader akan bertanggung jawab dari airway breathing serta melakukan kompresi nantinya serta memberikan dari instruksi. Lalu di sebelah kiri saya itu adalah yang bertugas menjaga sirkulasinya, di mana untuk memasang dari cairan infus ataupun nanti menilai dari frekuensi jantungnya dan memonitor lainnya. Untuk yang sebelah kanan saya itu untuk yang saturasi oksigennya, nanti memasangkan saturasi oksigen, melihat bagaimana kondisi pernafasan pasien, dan menyalakan dari stopwatchnya. Seperti itu. Baik, selanjutnya di sini hanya dilakukan setting satu penolong saja, yaitu saya sendiri, dimana sebelumnya saya akan melakukan prosedur pencucian tangan dengan 6 langkah dan melakukan cuci tangan tindakan yaitu sampai ke daerah siku seperti ini. Lalu selanjutnya saya akan menggunakan apron, di mana seharusnya dibantu pada saat penggunaannya. Di sini saya akan menggunakan apronnya. Setelah menggunakan apron, saya menggunakan masker, dan selanjutnya akan menggunakan handscoon, di mana di sini tidak terdapat adanya handscoon karena kesulitan dalam mencarinya atau tidak terdapat adanya handscoon tersebut di sini. Selanjutnya seharusnya menggunakan handscoon yang steril seperti itu. Lalu selanjutnya mengambil dari linennya serta siap untuk langkah awalnya seperti itu. Dimana di sini saya akan menerima bayinya setelah kelahirannya, dimana saya akan menanyakan terlebih dahulu tonus bayinya bagus atau tidak, adanya pernapasan atau tidak, dan bayinya menangis atau tidak. Dimana dikatakan bayinya menangis dengan kencang, tonusnya baik dengan berat 3000 gram, atau dapat dikatakan bayinya tidak BBLR.
Lalu setelah kita dapatkan data tersebut, kita ambil bayinya, lalu setelah diterima bayinya diletakkan ke infant warmer dengan posisi seperti ini. Setelah diletakkan di infant warmer, kita posisikan bayi sudah pas pada linen yang pertama tadi dengan posisi menghidu dengan linen yang pertama tadi sebagai pengajalnya. Setelah itu kita lakukan pembersihan pada daerah mulut bayinya. Sebelumnya kita pada saat menerima bayi dan meletakkannya di infant warmer, kita nyalakan stopwatch-nya, di mana waktu untuk dari penerimaan bayi sampai ke bagian evaluasi pertama itu adalah 30 detik. Selanjutnya di sini setelah meletakkannya, memposisikan menghidu, dan setelah menyalakan stopwatch di awal tadi, kita akan melakukan suction atau pembersihan dari airway-nya terlebih dahulu dengan melakukan suction pada daerah mulut dan hidung jika terdapat adanya lendir, lalu dilakukan pemvakuuman pada saat suction yang akan ditarik seperti ini. Baik, setelah mulut lalu hidung, setelah itu kita lakukan pembersihan. Seharusnya saya tidak seperti ini, sudah memakai handscoon seperti itu. Selanjutnya saya akan melakukan pembersihan pada bagian tubuh bayi, di mana dari kepala bisa dilakukan, lalu selanjutnya ke ekstremitas, ke daerah badan, serta daerah punggungnya, dan sekaligus merangsang taktil. Selanjutnya itu melepaskan dari linen yang basah dan menggantinya dengan linen yang sudah kering seperti itu. Selanjutnya itu melakukan evaluasi dari frekuensi jantung, pernapasan, serta melakukan evaluasi dari kulit pasiennya sendiri, di mana saturasi oksigen itu dipasangkan untuk nilai dari saturasi oksigennya serta frekuensi jantungnya menggunakan stetoskop selama 6 detik. Di mana sini saya akan memulainya dilanjutkan dengan adanya pengetukan. Baik, setelah 6 detik, di mana di sini didapat bahwa frekuensi jantung pasiennya atau bayi ini lebih dari 100 kali per menit. Setelah itu didapatkan saturasi oksigennya juga sudah sesuai dari rentang waktu dan target saturasi oksigen yang ada di tabel khususnya seperti itu. Lalu di sini juga pasiennya itu dapat bernafas dengan spontan, dan karena dia juga sudah menangis dan kondisinya itu baik, dapat dikatakan bahwa pasien ini bugar. Dan jika bugar, kita lihat kembali apakah ada mekonium atau tidak. Jika ada mekonium, kita lakukan suction kembali dari daerah mulut lalu ke hidung. Setelah itu kita bisa lakukan perawatan rutin. Sebelumnya kita cek stabilnya terlebih dahulu, sugarnya, di mana sugarnya kita pakai gunakan glukometer dengan target 50 sampai 110, lalu termoregulator dengan target 36,5 sampai 37,5. Setelah itu RW-nya kita pastikan kembali bahwa tidak ada masalah, dapat kita suction kembali. Setelah itu blood pressure-nya dapat kita hitung ataupun dapat kita periksa, ataupun kita menggunakan pemeriksaan CRT-nya apakah kurang dari 2 detik atau tidak. Setelah itu dapat dilakukan pemeriksaan laboratorium jika diperlukan, dan melakukan emotional support dan yaitu memberikan KII kepada keluarga seperti itu. Dimana bayinya di sini bugar dan sudah dilakukan stabil, dapat dilakukan perawatan rutin. Kita hangatkan bayi dan dibawa ke ruang perawatan seperti itu, ke perawatan rutinnya, di mana setelahnya kita akan melepaskan keseluruhan dari alat-alat ini. Setelah itu kita akan melakukan prosedur penyucian tangan. Baik, di sini pemeriksaan atau langkah awalnya sudah selesai. Terima kasih.